pihak yang dulu waktu Luqman Hakim jadi Menteri Agama itu ada pikiran memilah-milah masjid yang tidak berpolitik, masjid yang bisa dikendalikan, masjid yang sesungguhnya masjid teror, ya. Kemudian masjid ya yang berbahaya. Nah di sana ceramahnya bebas, karena di masjid yang yang sesungguhnya masjid yang sungguh-sungguh itu masjid yang sesungguhnya mengembangkan pemahaman Islam dan lain-lain. Nah kalau pemahaman Islam itu sudah membuka wawasan, biasanya orang Islam terbuka wawasannya itu kemudian memang menjadi pemberani, ya. Jadi dalam At-Taubah itu Allah berfirman, ma kana musyrikina ya'muru masajidallah syahidina bi annahum syahidina ala kufur, ya. Syahidina alaihim bil kufur, ya. Kemudian Allah melanjutkan, ulaika habitat amaluhum wa finnarum khalidun, ya. Jadi orang musyrik tidak mungkin punya gairah ingin membangun masjid, ya. Karena masjid itu dengan ketidaksenangan, keengganan orang musyrik itu bangun masjid, itu bukti bahwa mereka itu betul-betul kufur dan mereka itu habitat putus. Ada artinya bahwa bafinari khalidun, mereka besok di neraka akan tinggal secara abadi. Judulnya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, ya. Sebaliknya hanyalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah, kemudian percaya penuh kepada Allah dan hari akhir, mereka tunaikan sholat, mereka berzakat, walam yakhsha illallah, mereka tidak pernah takut kepada Allah. Mudah-mudahan dengan demikian mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang pun sesungguhnya itu ada masjid diror, ya. Jadi dalam At-Taubah itu juga dikatakan walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsada liman harrama rasulahu min qabl wa yahlifunna in aradna ila husna wa yashhadu innahum lakadzibun. Jadi ada orang-orang sejak dulu sampai sekarang, ya, ada yang selalu bangun masjid sesungguhnya justru untuk masjid memecah belah umat Islam, kemudian jadi pusat mata-mata pengintai gerakan Allah dan para sahabatnya itu, ya. Dan itulah takum fihi abada, jangan sekali-kali kamu mendirikan masjid di masjid diror itu, ya. Karena dampaknya itu malah menjauhkan kaum beriman dari Allah SWT. Dalam usisa ala taqwa min awali yaumin haqqu an taquma fihi. Kemudian di sana orang-orang yang di masjid yang dibangun Allah itu mereka mutatahirin, ya. Jadi mereka selalu mensucikan dirinya, dan kita bergabung dengan mereka. Dan afaman asasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu ala syafatul halim fadarbi fi nari jahannam wa yatil qauman zalimin, dan seterusnya, ya. Jadi masjid-masjid sekarang pun, ya, itu sebenarnya yang dibangun, ya, terutama di zaman Pak Harto yang masjid Allahnya di Kurung itu, ya, itu memang dimaksudkan untuk melemah
Islam untuk menipiskan ghirah kita kepada agama kita itu. Nah, karena itu ini yang perlu tentu kita jauhi. Nah, kemudian ya, saya kalau merenungkan ya, sedikit apa sesungguhnya terjadi di kalangan umat Islam Indonesia ya, mempunyai ajaran Quran yang sudah revolusioner, tapi kok sebagian umat dan pemimpinnya itu jadi kutuk ya, diem ya, kemudian ya safety player ya, pelakon murid ya, tidak sedikit pun berarti ambil risiko ya, ya pokoknya hidup cuma sekali, ngapain harus berpayah-payah ya. Kalau hidup ya kita nikmati dunia ini ya, jangan sampai kemudian kita ikut berkecimpung dengan kelompok-kelompok umat Islam yang lebih sadar ya, yang lebih berpegang pada Quran dan Sunnah sehingga membangkitkan ghirah keislaman, bahkan kemudian ruh jihad, fighting spirit itu kemudian menjadi lebih meluas lagi. Nah, ini yang sesungguhnya saya saya ingin mengulangi berkali-kali ya. Jadi kalau orang sudah tidak punya harga diri ya, itu ketika kepala kegundulnya gini-gini kan itu tidak marah. Kalau orang Jawa, orang Melayu kalau kepalanya digini kan dia marah gitu ya. Makanya kadang-kadang sebagian hujat kita itu ketika sudah ada dari Jumat berdesak-desak itu, ketika ada orang-orang non-Indonesia yang kepala itu seperti bau ya, jadi dia menyisirkan itu pakai tangan ini, dia mengumpat-umpat gitu ya, sehingga mungkin hasilnya jadi agak kurang mabrur ya, karena ya kepalanya di apa untuk apa, untuk pegangan itu ya. Nah, jadi begini mengapa kita ini kok tadi ya melihat berbagai keadaan negeri kita ini yang sesungguhnya ditandai dengan banyak kezaliman, banyak oppression ya, banyak opresi tekanan ya, oleh teman-teman yang non muslim ya. Tapi mengapa bahkan justru sebagian pemimpin umat Islam itu tenang saja. Nah, kalau saya menjawab ini ya karena mungkin Quran dibaca sebagian dan ditolak yang sebagian ya. Jadi yu'minu biba'at wa yakfuru biba'at. Sebagian saya percaya ya, tapi sebagian saya nggak percaya. Ya enak-enak aja saya percaya, tapi kalau menuntut bismillah harus mengeluarkan amwal, apalagi sampai risiko nyawa dan lain-lain, itu kemudian lantas surut ya. Tapi di titik inilah sesungguhnya ya kita lantas bisa sedikit banyak yang menyimpulkan lah ya. Jadi gara-gara 41 ayat mengenai jihad itu ya, itu tidak begitu kita perhatikan sesuai apa seharusnya, maka kemudian orang-orang yang tidak begitu ramah apalagi penjabat Islam itu tahu persis ya bahwa memang dengan agamanya sebagian itu tidak terlalu peduli ya, maka mereka berani menggasak, berani kriminalisasi, berani demonisasi ya, jadi dianggap hantu, demon ya. Itu gara-gara sebenarnya karena kita
sendiri. Ya. Jadi bukan itu saja, ya, malahan kemudian hal-hal yang di luar nalar moral, nalar akal sehat juga, ya, itu ada kelompok-kelompok anak bangsa yang kemudian mengimpor berbagai macam kehidupan yang jauh sekali dari tuntunan agama itu untuk dipasarkan, dimasyaratkan, disosialisasikan. Sehingga dulu ada namanya PSI itu yang ingin melegitimasi, ya, yang namanya LGBT, ya, misalnya. Ya. Sekarang ketuanya namanya Kaisar. Komplit sudah, ya. Cukup keren, ya, dengan seperti itu. Ya. Jadi saya dulu waktu tahun 62 masuk ke Jogja, mondok di Kauman, tiap malam Jumat ikut pengajian Angkatan Muda Muhammadiyah di Amatan 99, gedung PP yang lama itu di aula itu tertera Wabuli Malu Dalam Rasul dan seterusnya itu. Ya. Waktu saya sahabat kita kemudian waktu itu ya karena harus belajar ini itu tidak begitu menyadari, tapi setelah tambah usia, tambah umur, berkali-kali baca Quran, ternyata kuncinya memang pada jihad fisabilillah. Jadi di dalam alam ruh sebelum para rasul turun ke bumi ini ada transaksi, ya, ada jual beli antara Allah Sang Maha Pencipta dengan para anbiya Allah. Ya. Jadi para nabi itu dalam transaksi di alam roh itu kira-kira dengan bahasa manusia, kalau engkau jual nyawamu dan ambalmu kepadaku, niscaya aku berikan imbalan, yaitu al-fawzul azim, yang berupa surga yang indah, abadi, dan lain sebagainya. Jadi inna washtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan bit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdin minallah fastabshiru bil ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Jadi Allah dalam firman-Nya itu, aku beli anfusakum, ya, wa ambalakum, ya, aku beli nyawamu dan harta bendamu, ya, kemudian akan aku ganti dengan tadi jannah, tetapi kamu harus berani berjihad fisabilillah. Ayak turun, ayak talun, talun. Ya. Terkadang kamu menang, terkadang kamu kalah. Ya. Itu biasa. Ya. Dan itu janji yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa di kitab Taurat, kepada Nabi Isa di kitab Injil, dan kepada Allah di kitab Al-Quranul Karim. Nah, kemudian Allah mengatakan, kalau kamu betul-betul seperti itu, kamu mendapatkan busyra, berita gembira. Jadi dengan rasa semu itu, kamu akan mendapatkan
fawzul azim, kebahagiaan puncak yang amat sangat besar. Kemudian 112 Allah berfirman, at-taibunal abidunal hamidunal saihunal raqibunal sajidunal amirunal wa anil munkar wal hafidunal hudubi wa basyiril mu'minin. Jadi orang-orang yang bermujahadah